Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang reproduksi Azotobacter chlorococcus. Bakteri Azotobacter chlorococcus merupakan bakteri yang memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen di atmosfer. Bakteri ini ditemukan oleh Martinus Bergering pada tahun 1901 dan merupakan pemecah nitrogen aerobik yang hidup bebas pertama yang ditemukan. Bakteri Azotobacter chlorococcus berbentuk basil dan gram negatif. Reproduksi pada Azotobacter chlorococcus terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan binar, yaitu pembelahan dari satu menjadi dua sel dan seterusnya. Pembelahan binar ini termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Gambar tersebut menunjukkan bahwa satu sel induk hanya mengalami pemanjangan dan pembagian nukleoid hingga akhirnya terbentuk sekat pada masing-masing nukleoid hasil bentukannya. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Adapun tahapan yang terjadi di dalam konjugasi adalah sebagai berikut. Pertama, dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Setelah itu, terjadi transfer kromosom dan plasmid. Untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya terbentuk dua sel anakan dengan sifat baru atau rekombinan. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus bakteriofag. Adapun tahapan dalam transduksi adalah sebagai berikut. Pertama, bakteri diinfeksi oleh virus bakteriofag sehingga virusnya mengandung DNA bakteri tersebut. Kedua, virus bakteriofag tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya, terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksinya. Terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. Jika pada konjugasi bakteri akan memindahkan bakteri genetiknya melalui jembatan penghubung, pada transformasi tidak demikian. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung.